Chef Auguste Gustau adalah pembuat makanan terenak di Paris. Restorannya yang bernama Gusteau's bahkan harus dipesan 5 bulan lebih awal kalau mau makan di sana. Bukan cuma itu, dia adalah chef termuda yang pernah meraih peringkat 5 bintang. Ia juga menulis buku yang berjudul Siapapun Bisa Masak dan menjadi buku terlaris. Tapi seorang kritikus makanan terkenal bernama Anton Ego mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan buku itu. Menurutnya, memasak itu hal serius dan tidak semua orang bisa. Di sisi lain, di sebuah rumah, kaca jendela pecah karena seekor tikus yang membawa buku. Dia adalah MC film ini. Di tengah kesulitan hidup sebagai tikus, ia mempunyai keahlian hebat dalam mencium bau. Ia juga bisa tahu bahan makanan hanya dengan keahliannya itu. Ini Emil, saudaranya yang mudah terkesan. Dan ini ayahnya, pemimpin klan tikus yang tidak pernah terkesan. MC mengambil makanan yang mau dimakan ayahnya lalu mencium ke arah bau yang sama. Ternyata racun tikus. Ayahnya mengakui kehebatan anaknya itu dan memberi pekerjaan menguji keamanan makanan. Melihat hasilnya, ayah memuji anaknya. Remy hebat, tapi Remy tidak senang karena itu curian. Sampah lagi. Tapi ayahnya berpikir berbeda, dan segala tindakannya juga berbeda. Remy cuma mau makanan segar saja, sedangkan yang lain berpikir makanan adalah bahan bakar. Kalau tidak mau mati, ya makan. Kata Remy, kalau mau mencuri, kenapa tidak curi yang lebih bagus? Di dapur misalnya. Tapi ayahnya melarang mendekati dapur ataupun manusia. Bahaya katanya. Remy menyukai manusia yang bisa membuat makanan. Ia menonton siaran Gusteau tentang menggabungkan rasa. Ia pun mempraktekannya. Nenek bangkit. Remy langsung kabur. Di tengah jalan, ia mencium bau yang berasal dari jamur. Ia pun mengambilnya dan membawanya ke Emil, satu-satunya tikus yang tahu kehidupan rahasianya. Ia memanggil Emil untuk membantunya. Emil bertanya, kenapa jalannya begitu? Remy bilang ia tidak mau cuci tangan terus karena jalan pakai tangan yang sama dengan yang dipakai makan. Remy mencium bau dan mencarinya di kantong Emil. Ternyata itu keju istimewa yang cocok dengan jamurnya. Dengan senang, ia mencari bahan-bahan lain. Ia pun lalu memasaknya di cerobong asap. Emil memperingatkan akan badai, tapi Remy no comment, cuma fokus sama masakannya aja. Mereka pun tersambar petir dan terlempar ke bawah. Bukannya kapok, Remy justru senang masakannya harum. Kata Emil bau petir. Remy mau menambahkan kunyit yang ada di dapur. Nenek tidur. Emil memegang jamur. Remy cari kunyit. Dia bilang kunyit dapat menambah rasa. Gusteau bersumpah tentang itu. Emil bertanya, siapa Gusteau? Remy bilang yang menulis buku ini. Remy memegang kunyit yang baru ia temukan. Ia mengajak Emil nonton Gusteau. Baru saja baper dengan kata-kata mutiara. Tiba-tiba ada berita Gusteau kehilangan 1 bintang akibat kritikan Anton Ego. Dan tidak lama setelah itu, Gusteau pun meninggal. Dan tiba-tiba nenek bangun. Ia melihat Remy dan Emil. Ia pun mengambil tembak dan menembak dengan barbarly. Emil lari ke tempat koloni. Nenek terus menembak. Emil bergelantungan di lampu. Untung peluru habis. Remy naik ke lampu juga. Nenek mendapat peluru. Ia menembak dengan membuat atap retak dan jatuh. Nenek kabur, rombongan tikus mengungsi. Remy malah berlari ke arah buku. Baru geser dikit, keciduk nenek lagi. Ia pun membawa buku dengan menerobos jendela. Rombongan berlayar. Remy masih lari, lalu mendayung dengan tangan naik perahu buku. Ayah memimpin untuk membantu Remy. Saat hampir menggapai, tiba-tiba gagal. Nenek itu menembak lagi ternyata. Remy terpisah jauh. Di dalam lorong air, Remy terus mendayung tapi kehilangan jejak. Di persimpangan jalan, Remy memilih kiri. Jatuh deh. Ia terbawa arus bersama buku dan terdampar. Ia menunggu sambil membaca buku. Gambar Gusteau bergerak dengan imajinasi Remy, mengatakan untuk naik ke atas. Remy pun naik. Ada banyak gelas, ada orang-orang juga, dan roti. Remy mau memakannya. Tiba-tiba figur Gusteau muncul, bilang makanan selalu datang bagi mereka yang suka memasak. Remy pun pergi. Melewati berbagai jalan sulit dengan lincah, naik ke atap melihat kota Paris. Ia juga melihat ke restoran Gusteau. Tanpa kegiatan di dapur, seorang koki memperkenalkan seseorang ke bos, Alfredo Linguini, anak Renata, kekasih lama Gusteau. Ibu Linguini sudah meninggal, dan Linguini ke sana untuk menyampaikan surat ibunya. Katanya itu bisa membantunya dapat pekerjaan.
Bos bilang mau lihat-lihat dulu. Tiba-tiba koki di belakang bilang sudah diterima. Bos marah. Koki Pirang bilang kita butuh tukang sampah. Bos langsung oke. Remy melihat dapur dari atas. Linguini tidak sengaja menumpahkan sup. Ia lalu diam-diam menambahkan bahan supaya tidak ketahuan. Remy panik melihatnya dan jatuh ke tempat cuci piring. Ia berusaha menyelamatkan diri. Linguini mencoba sup dan langsung muntah di jendela. Remy langsung lari menuju ke sana. Tidak sengaja mencium bau sup, ia pun kembali dan menambahkan sedikit bahan ke sup kacau itu. Ketika hampir keluar, figur Gustavo muncul, bilang, "Kau tahu bagaimana memperbaikinya, ini kesempatanmu." Remy mengecilkan api, mencuci tangan, lalu memperbaiki masakan itu. Terciduk Linguini. Bos datang mencari sup. Linguini menyembunyikan Remy. Bos marah-marah ke Linguini. Koki langsung mengambil sup untuk dibawa keluar. Linguini dan bos panik. Bos melihat reaksi dari kaca. Pelanggan memanggil pelayan. Bos langsung marah bilang Linguini dipecat. Pelayan memanggil kepala chef. Linguini ditahan. Perempuan mencoba sup. Pelayan dan bos datang. Ternyata yang tadi itu kritikus. Katanya ia suka supnya. Bos pun mencoba sup itu. Dengan marah ia bertanya, "Apa yang kau masukkan?" Linguini cuma jawab, "Apa aku masih dipecat?" Perempuan melarangnya dipecat karena kritikus menyukai masakannya. Bos bilang ia cuma tukang sampah. Perempuan bilang bagaimana mengklaim restoran kalau tidak meyakini keyakinan Gustavo bahwa semua orang bisa masak. Semuanya senang. Bos menyuruh perempuan itu tanggung jawab atas Linguini. Lalu lanjut marah-marah ke Linguini. Tiba-tiba ia melihat tikus dan memukulnya. Semua orang menyerang Remy. Linguini berhasil menangkap Remy. Ia pun membawanya keluar untuk dibuang. Tapi tidak tega. Lalu malah curhat tentang dirinya yang tidak bisa apa-apa dan Remy yang memasak sup itu. Ia sadar Remy mengerti perkataannya, ia pun menawarkan kesepakatan. Ia akan membebaskan Remy dan mereka bekerja sama. Remy mengangguk. Tapi setelah toples dibuka, Remy langsung kabur. Linguini hanya menatapnya. Remy pun merasa bersalah dan kembali. Linguini menunjukkan rumahnya. Remy melihat kota Paris dari jendela. Linguini tidur di depan TV. Remy tidur di depan pemandangan kota Paris. Pagi hari, tempat Remy kosong dan kulkas terbuka. Linguini mengira Remy mencuri makanan lalu kabur, tapi ternyata Remy sedang memasak makanan untuknya. Linguini mencobanya dan bertanya bahannya. Remy menunjuk daun tetangga. Linguini bilang, "Ini enak tapi jangan mencuri, aku akan beli bumbu." Remy mau mencoba makanannya. Linguini takut terlambat dan buru-buru sampai Remy tidak sempat makan. Di restoran, koki perempuan membaca artikel dari kritikus makanan kemarin tentang sup yang menjadi revolusi sejak kematian Gustavo. Linguini masuk restoran dengan gerak aneh lalu memakai topi. Bos menyuruh Linguini membuat sup lagi. Linguini pun membuatnya dengan bahan asal dan digigit Remy. Linguini melarang Remy menggigit, tapi Remy malah fokus ke makanan. Jadi Linguini mengambilkannya sambil mencari cara memasak. Terciduk bos. Lampu mati lalu menyala dan Remy hilang. Linguini keluar ruangan dengan lega. Hampir ketabrak, Remy pun menarik Linguini. Linguini bertanya bagaimana cara melakukannya. Remy pun mempraktekkannya. Mereka memikirkan pakai cara itu saja untuk memasak. Menggunakan penutup mata, mereka berlatih di rumah. Mencari bahan, mencium bau, menggoreng, mengaduk adonan, memasak spaghetti, menuang anggur. Latihan terus sampai lancar. Bos mencoba dan mengucapkan selamat, sudah mengulangi ketidaksengajaannya. Juga memberitahu Colette akan mengajarkan tentang cara melakukan hal-hal di sini. Colette menancapkan pisau sambil memperingatkan Linguini bahwa walaupun ia perempuan, tapi ia sudah berusaha keras sampai di sini. Ia tidak akan buang-buang waktunya. Menarik pisau lalu pergi. Linguini malah kagum. Bos membaca surat Linguini sampai melotot lalu memanggil pengacaranya. Kata pengacara, jika dalam waktu 2 tahun setelah tanggal kematiannya, pewarisnya tidak muncul, maka restoran itu akan jadi milik bos. Bos khawatir karena waktunya tinggal 1 bulan, tapi Linguini tiba-tiba muncul dan mencurigakan. Pengacara mengambil rambut dari topi Gustavo untuk tes DNA. Colette mengajari Linguini harus cepat, dan dapur harus selalu bersih, lengan pakaian harus bersih, harus mengikuti resep, bahan-bahan bagus, juga tentang koki-koki di sana, dan sekarang Linguini adalah bagian dari mereka.
Bos melihat Linguini dengan tikus, lalu cepat berganti kunci. Pelanggan bingung mau pesan apa. Supnya enak, tapi mereka sudah terlalu sering memesannya. Juga tidak mau menu lama, jadi apa yang Koki baru miliki? Pelayan langsung masuk menyampaikan itu. Colette membaca resep lama Gustavo. Remy berpikir. Linguini dan Remy pergi mencari bahan. Colette bilang kita harus ikut resep. Linguini bilang ini resepnya. Colette tidak mengerti tingkah aneh Linguini. Menu spesialnya dicari. Colette langsung menyiapkannya, tapi Linguini masih membuat sesuatu. Saat Colette mau menuang saus, Linguini menghalangi dan menuang supnya sendiri. Langsung dibawa keluar. Remy puas. Pelayan datang menyampaikan bahwa mereka suka menunya dan ada 7 pesanan lagi. Dan jadi tambah banyak. Remy memasak dengan senang. Mereka merayakannya dan bos tidak sengaja melihat bayangan Remy di topi. Linguini membawa Remy keluar supaya bisa makan. Bos menarik topi Linguini tapi zong, tidak ada tikusnya, lalu mengajak Linguini ke kantornya. Colette yang melihat Koki Pirang bilang, dia tidak butuh saran kamu lagi, Colette. Yang membuat Colette agak sedih. Bos membujuk Linguini untuk minum. Remy makan. Terdengar sesuatu. Ia langsung mengambil pisau lalu mendekat. Ternyata itu Emil. Remy menanyakan saudaranya makan apa itu. Emil tidak tahu, tapi seperti bungkusan. Remy pun pergi mengambil makanan. Aneh deh, padahal Remy kan masih punya makanan tadi. Bos mengungkit tentang tikus. Remy mengajarkan Emil merasakan makanan. Emil bilang itu sampah terenak yang pernah kumakan. Lalu mengajak Remy kembali ke koloni. Remy melihat ke resto dan merasa tidak ada salahnya berkunjung. Di sisi lain, Linguini terus omong kosong ke bos walaupun sudah dikasih anggur sebotol. Semua senang Remy kembali. Mereka berpesta. Remy bilang ia akan berkunjung. Ayahnya heran. Remy menyampaikan tentang niatnya pergi dan juga ia dekat dengan manusia. Ayah mengajak menunjukkan sesuatu. Bos menyuruh Linguini bersih-bersih. Auto lemas. Remy dan ayahnya sampai. Remy takut melihat pemandangan di depannya, tapi ia tetap memilih keputusannya. Remy masuk ke resto dan melihat Linguini tidur di sana. Merasa ada orang, dia menggerakkan Linguini. Membuka mata tapi gagal. Ada kacamata hitam. Colette masuk ke restoran. Melihat Linguini, ia pun mengajak bicara. Linguini pasang muka menyebalkan dan membuat Colette kesal. Remy berusaha membangunkannya. Linguini ngorok. Langsung ditampar Colette. Linguini atau bangun. Colette bilang seharusnya ia hanya peduli pada dirinya dan membiarkan Linguini tenggelam. Tapi ia ingin Linguini berhasil. Ia suka Linguini. Lalu pergi. Linguini menahannya. Ia bilang ia tidak punya bakat kok, bukan dia. Remy langsung was-was. Linguini greget menjelaskannya bagaimana. Ia mau membuka topinya tapi Remy langsung menarik rambutnya dan jadilah adegan yang membuat Colette merasa Linguini juga menyukainya. Di kediaman Anton Ego, pegawainya menyampaikan tentang restoran Gustavo yang kembali populer. Anton kaget. Ia membaca kritikannya dulu yang seperti kutukan dan bertanya bagaimana bisa populer lagi. Bos frustasi mengetahui Linguini benar anak Gustavo dan waktunya pas. Bos mengatakan tentang tikus dan ia merasa Linguini membuatnya merasa gila berpikir Linguini bersama tikus di mana-mana. Pengacara menanyakan, jadi ini yang perlu khawatirkan kamu? Linguini tidak fokus memasak. Colette juga. Hanya Remy yang fokus. Bos pusing tidak bisa memencet Linguini karena nanti ada wartawan. Pengacara bilang bagus ada wartawan di resto. Bos tidak senang karena muka Linguini yang terpampang. Karena bos kelihatan frustasi, pengacara bilang waktunya sisa 3 hari. Lalu bisa pecat kalau dia tidak berguna lagi. Dan tidak ada seorang pun yang akan tahu. Remy mencium bau. Colette menawarkan bumbu lain. Remy mencegah tapi Linguini memaksa terima. Mereka naik motor tapi kekencangan dan Remy jatuh. Kendaraan melintas di mana-mana. Bahaya. Ada manusia juga. Tapi Remy berhasil kabur. Di depan restoran, Emil memanggil dan ternyata bawa teman-teman. Remy agak keberatan dan terpaksa pergi mencari makanan. Pintunya tergembok. Ia ke ruangan bos mencari kunci. Ketemu surat wasiat Gustavo. Ia heran kenapa di dalamnya diarsip data Linguini. Ia membacanya dan mengetahui bahwa Linguini anaknya Gustavo, pemilik sah restoran ini. Tiba-tiba pintu terbuka oleh bos. Remy langsung membawa kabur bukti itu. Bos mengejarnya, tertabrak, langsung bangkit dan ambil motor orang lalu ugal-ugalan di jalan. Hampir tertangkap tapi berhasil lolos. Bos jatuh, kertasnya terbang satu. Mereka mengejar kertasnya, Remy lompat.
Bos juga lompat. Kejar-kejaran lagi nih. Terus Remy terbang. Bos mau ikutan. Jatuh deh. Remy berhasil lolos. Tikus lain sembunyi. Bos datang ke kantor, menyuruh Linguini keluar dari kantornya. Colette langsung skakmat kau berada di kantornya dan menunjukkan bukti. Mereka pun merayakannya. Masuk koran. Bos dongkol melihatnya. Linguini membawa Remy ke rumah yang lebih besar dan tetap ada pemandangan kota Parisnya juga. Bos tersiram air. Remy membuka pintu. Lebih banyak tikus yang datang. Remy pun cari makanan dan berikutnya tambah banyak lagi tikus yang datang. Bos mengintip ke resto. Koki Pirang mengusirnya. Linguini dan Colette kencan. Sesi wawancara. Wartawan menanyakan rahasia kesuksesan Linguini. Linguini terus berdalih, hanya bilang karena ia anaknya Gustave. Inspirasinya adalah Colette. Remy kesal. Linguini menurunkan topinya. Inspektur kesehatan mendapat telepon dari bos tentang serangan tikus di resto Gustave. Inspektur itu bilang waktu tunggunya masih 3 bulan. Waktu buka resto sudah 1 jam, jadi Colette menyusul Linguini. Pintu terbuka. Anton Ego datang. Menyapa Linguini dan berkata mau memberi kesempatan karena Linguini masih baru. Remy memperhatikan. Linguini menanyakan, kau Anton Ego? Anton Ego menjawab, kau terlalu lambat untuk berada di jalur cepat. Linguini membalas, dan kau terlalu kurus untuk disebut orang yang suka makanan. Semua syok mendengarnya. Anton Ego menjawab, aku tidak menyukai makanan. Aku mencintainya. Dan jika aku tidak mencintainya, maka aku tidak akan menelannya. Aku akan kembali besok malam. Lalu ia pun pergi. Colette membawa Linguini. Linguini bicara dengan Remy. Bilang ia tidak suka dijambak. Remy pun kesal. Linguini bilang Colette juga bisa memasak. Remy makin kesal. Bos memantau dari atas. Linguini keluar bilang istirahatlah, aku bukan bonekamu dan kau bukan pengendali bonekaku. Itu membuat bos sadar tikus itu juru masaknya. Linguini menyuruh Remy tenangkan diri dulu lalu masuk karena harus konsentrasi. Nanti ada Anton Ego. Remy marah. Emil datang lagi dengan tikus lain. Remy malah menyuruh semua klannya datang setelah resto tutup. Linguini pulang mencari Remy. Resto tutup. Tikus datang. Masuk ke ruang penyimpanan, membawa makanan pergi. Linguini datang, mereka sembunyi. Linguini mencari koki kecil, ia merasa bersalah. Para tikus mendengarkan percakapan itu sambil bersembunyi. Emil makan anggur. Linguini mengaku tidak adil terhadap Remy, padahal Remy teman baiknya. Emil mau menjangkau yang jauh, malah jatuh. Ketahuan dari rombongan mencuri makanan. Linguini merasa kecewa ke Remy dan mengusirnya. Remy pergi. Linguini mimpi buruk. Colette meminta Linguini memberi kata-kata kepada Koki karena ini waktu yang penting. Tapi Linguini malah asal bicara. Colette frustasi melihatnya. Emil bilang tidak butuh makanan di dalam. Dia memperlihatkan makanan. Remy menyelamatkannya tapi malah terjebak. Rupanya itu jebakan bos. Koki bosan mendengarnya. Anton Ego sudah datang. Colette terpaksa menggantikan Linguini menyemangati Koki. Bos menaruh Remy dalam bagasi, minta dibuatkan masakan baru untuk Koki Skinner. Sebagai balasannya, ia tidak akan membunuh Remy. Anton Ego memesan makanan yang berani disuguhkan Linguini. Makanan terbaik yang pernah ia buat. Bos pesan makanan apapun yang dipesan Ego. Remy frustasi. Capek pura-pura seperti tikus demi ayahnya. Capek jadi seperti manusia lewat Linguini. Kenapa harus pura-pura? Bayangan Gustave bilang, kau tak pernah pura-pura, Remy. Remy pun bersemangat lagi. Tiba-tiba terdengar suara jatuh. Ayah dan Emil datang. Remy dibebaskan. Ia memeluk keluarganya lalu pergi. Katanya mereka akan gagal tanpa Remy karena ia Koki. Ayah dan Emil pun bergerak. Pesanan di resto banyak tapi keadaan kacau. Koki Pirang heran bagaimana Linguini tidak tahu resepnya sendiri. Semua menekan Linguini membuat makanan. Linguini stres, kabur. Remy ke resto, ketahuan Koki lain. Mau diserang. Linguini melarangnya. Ia berterima kasih chef sudah kembali dan memberitahu yang sebenarnya kalau ia tidak punya bakat. Yang memasak adalah Remy melalui ia. Remy adalah alasan semua orang menyukai masakan itu dan alasan Ego ada di luar sekarang. Kita akan menjadi restoran terbaik dan yang memimpin kita adalah Koki brilian ini. Tapi semuanya merasa kecewa dan mengundurkan diri. Colette juga pergi. Linguini menatap Ego. Ia kehilangan semangat lalu pergi ke ruangannya. Colette naik motor dengan sedih.
Di jalan, ia tidak sengaja melihat buku Gusteau, siapa saja bisa memasak. Ego terus menunggu. Remy menatap pintu, berbalik ada ayahnya. Ayahnya berkata ia salah menilai Remy dan temannya. Remy juga bilang ia tidak mau ayah mengira lebih memilih ini dari keluarga. Ia tidak bisa memilih. Ayah tidak bicara tentang memasak. Ayah bicara tentang keberanian. Lalu bertanya, apa ini bermakna untuknya? Remy mengangguk. Ayah pun memanggil rombongan dan berkata, kami bukan koki, tapi kita adalah keluarga. Jadi katakan apa yang harus dilakukan. Inspektur kesehatan datang. Remy memberi perintah penangkapan inspektur itu. Langsung dilaksanakan tim Delta yang dipimpin ayah, yang lain tinggal. Mobil inspektur dikeroyok. Remy melihat tulisan pegawai harus cuci tangan, ia pun tersenyum. Semua tikus disterilkan. Remy membagi tim dan memberitahu tugas mereka dengan lancar. Yang menangani makanan harus jalan dengan 2 kaki. Linguini mengintip dapur. Melihat keadaan, ia pun berinisiatif menerima pesanan. Remy mengangguk. Menggunakan sepatu roda, Linguini melakukan bagiannya dengan sangat lancar. Tikus-tikus asik memasak dengan Remy yang memberi instruksi sekaligus menguji kesiapan rasa makanan. Colette datang. Linguini menyambutnya. Colette mau tahu apa yang mau dimasak Remy. Ratatouille? Colette bertanya. Kamu mau masak ini untuk Ego? Remy mengangguk. Linguini bilang, udah percaya aja. Pintu terbuka. Inspektur sudah tertangkap. Colette mau menurunkan sesuatu. Remy melarangnya. Colette bingung karena itu resep. Ia lalu berkata, baiklah, bagaimana kau menyiapkannya? Remy pun memberi contoh dan dibantu Colette. Remy mengatur masakannya. Colette memasukkannya ke oven. Ratatouille masak. Remy menghiasnya. Linguini membawanya keluar. Satu untuk Anton Ego, satu untuk Bos. Bos meremehkan. Anton Ego menyiapkan pulpen dan mencoba masakannya. Itu mengingatkannya pada kenangan masa kecilnya di desa. Pulpennya sampai jatuh. Ia senang dan melanjutkan makannya. Bos ikutan makan. Tidak percaya dengan rasanya, ia pun menerobos dapur, menanyakan siapa yang mau masaknya. Auto ditangkap. Anton Ego bilang tidak ingat kapan terakhir kali memberi pujian pada chef, tapi malam ini ia berterima kasih pada Linguini. Linguini bilang, ia cuma pelayan malam ini. Anton Ego bertanya, lalu pada siapa saya bisa berterima kasih untuk hidangan ini? Linguini diskusi dengan Colette, lalu mereka keluar bersama menemui Ego. Bilang kalau mau ketemu chefnya maka harus menunggu sampai semua pelanggan pergi. Dan Anton Ego beneran terus menunggu. Linguini dan Colette keluar lagi dengan Remy. Lalu mereka menjelaskan yang sebenarnya, juga memperlihatkan buktinya. Ego berterima kasih atas hidangannya dan pergi tanpa kata-kata. Ego menulis penilaiannya tentang yang tadi, hidangan luar biasa yang datang dari sumber yang tak disangka. Seperti kata Gusteau, siapa saja bisa masak. Baru sekarang ia benar-benar paham apa maksudnya. Tidak semua orang bisa jadi seniman, tapi seniman yang hebat bisa datang dari mana saja. Dan sedang memasak di restoran Gusteau. Ia adalah koki terhebat di Prancis. Aku akan ke resto Gusteau lagi. Mereka membaca kritikan itu dengan senang, tapi resto ditutup oleh inspektur kesehatan. Tapi Remy bilang jangan khawatir, lalu menampakkan banyak pelanggan. Colette memberi kode waktu. Remy pun turun mencuci tangan. Memakai topinya, Colette menaruh makanan. Remy menuangkan resepnya, dan Linguini mengantarnya ke pelanggan. Lalu bertanya mau makanan penutup mulut apa? Ego bilang minta kejutan. Remy oke. Mereka makan dengan senang. Klan tikus juga dapat makanan. Bahkan di luar masih banyak yang menunggu giliran restoran Ratatouille. Dan film pun berakhir di sini. Sampai jumpa di video menarik film lainnya.